mukjizat setiap hari ya Tuhan. Karena Engkau adalah sang pembuat mukjizat itu sendiri. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang memberikan kami pemulihan ya Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh juga merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sekian kali ya Tuhan ingatkan kami supaya kami tetap berjaga-jaga, supaya kami tetap connected to God ya Tuhan, tetap terhubung dengan Engkau dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa memperoleh kekuatan dan kami bisa mengerti untuk apa yang Kau inginkan dalam tindakan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan untuk hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai lidah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan dengan tepat apa yang Engkau ingin sampaikan. Setiap kita siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan. Pesan Tuhan minggu ini adalah tentang pertobatan yang membawa kepada pemulihan. Saya nanti akan kita sama-sama baca firman Tuhan ini dari yang diambil dari Hosea 14. Nanti kita akan baca ayat demi ayat, mulai dari ayat kedua sampai ayat ke-10. Pesan ini disampaikan Hosea khususnya kepada kerajaan Israel, di mana suku-suku di utara. Ada suku Dan, ada suku Manasye, ada suku Efraim, di mana saat itu mereka mulai menjauh daripada Tuhan. Mereka lebih tertarik kepada hal-hal yang menyenangkan mata. Apa yang di pikiran kelihatannya lebih hebat, lebih kuat, lebih wah. Dan ini Hosea tegur dengan keras. Kalau kita lihat di peta, Efraim itu adalah suatu daerah atau suku yang tinggal di Israel bagian utara sebelum Dan. Jadi Dan itu paling utara ya. Di situ ada Manasye sebelumnya. Dan kalau kita perhatikan Manasye Efraim maksud saya. Dan kalau kita lihat khususnya Efraim itu ada 2 kota. Jika saya lihat Efraim itu sebelah mana ya? Ada kota apa di situ? Menarik, ada 2 kota di situ yang menjadi kota sentral dalam perjanjian lama, yaitu kota yang disebut dengan Betel dan Silo. Jadi Silo itu ada di Efraim dan Betel itu ada di Efraim. Kita tahu bahwa Silo itu memegang peranan yang sangat penting saat itu, di mana bangsa Israel ketika akan melakukan suatu peperangan atau tindakan atau komitmen, mereka selalu berkumpul di Silo. Dan Betel, kita tahu Betel itu apa? Betel itu rumah Tuhan. Di situ ada rumah Tuhan, di mana Yakub pernah bertemu Tuhan di situ, dan tempat itu disebut Betel. Jadi Efraim mempunyai sesuatu yang luar biasa yang orang lain tidak punya. Tetapi mengapa mereka bisa teralihkan? Mengapa mereka bisa tertarik dengan Allah-Allah orang Asyur? Itu karena mereka melihat kelihatannya Tuhan mereka lebih hebat, kelihatannya kuda-kuda mereka lebih hebat, kelihatannya peperangan atau alat perang mereka lebih canggih, lebih kuat. Itu yang membuat mereka terjatuh. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa pertobatan dan pemulihan itu ada hubungannya juga dengan keputusan-keputusan yang harus kita ambil, langkah-langkah yang harus kita ambil dalam kehidupan ini. Beberapa hari yang lalu, ini saya dapat berita ini di tanggal 22 September. Disebutkan di sini ada seorang tokoh yang namanya Sergei Anatolievich Porov. Ini adalah orang Rusia dan dia adalah pendiri The Church of the Last Testament. Siapakah orang ini? Ternyata dalam berita itu dikatakan orang ini ditangkap oleh petugas di Rusia karena orang ini mengaku sebagai reinkarnasi Kristus. Dan orang ini luar biasa, dia memiliki pengikut sampai jumlah 10.000 orang. Tetapi apa yang ada di balik kegiatannya? Di sini dikatakan bahwa ia ditangkap oleh pemerintah Rusia karena melakukan penipuan dan kekerasan kepada pengikutnya. Kadang apa yang kita lihat sepertinya rumput tetangga lebih hijau, kelihatannya lebih baik, kelihatannya lebih hebat, tetapi tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Itu yang terjadi dengan orang Israel, dan itu jangan terjadi dengan kita, karena kita melihat sepertinya yang di luar lebih hebat, sepertinya Allah yang di luar lebih canggih, lebih cepat, lebih menjanjikan. Nah, karena itu pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari Hosea. Sebenarnya langkah-langkah
pertobatan dan pemulihan apa yang bisa kita pelajari di pagi hari ini melalui kitab Hosea ini. Hosea ini ya. Kita akan sama-sama baca di Hosea pasal 14 ayat kedua. Kita akan baca ayat per ayat. Minta bagian multimedia untuk bantu saya. Hosea 14 ayat kedua. Saya akan bacakan. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Ini Pak Ishak sudah sampaikan, jangan-jangan kita juga sudah tergelincir. Mengapa Hosea katakan ini? Saya mendapatkan bahwa langkah pertama yang perlu kita perhatikan adalah pendengaran kita. Pendengaran ketika seseorang menegur kita, ketika pasangan kita menegur kita, ketika Bapak Gembala menegur kita, ketika Tuhan menegur kita. Tuhan bisa pakai berbagai macam cara untuk menegur kita. Tuhan bisa langsung, bisa lewat Roh Kudus, bisa lewat ketika kita merenungkan firman-Nya, bisa lewat khotbah mungkin yang sedang disampaikan. Tetapi yang di sini yang penting adalah kita harus mendengar. Ini adalah keputusan ada di dalam kita mau mendengar atau enggak. Di sini yang saya mengatakan, bertobatlah, dengarlah apa yang Tuhan tegur, dengarlah. Ketika seorang mendorong kau untuk suatu kebenaran, kita putuskan kita mau dengar enggak, kita punya kuping. Banyak orang punya kuping tetapi tidak mau mendengar, hanya ingin dengar yang enak-enak, ini mendengar yang disanjung-sanjung, yang dipuji-puji. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, kita melakukan penyelewengan, apakah kita mau mendengar teguran itu? Apalagi teguran itu adalah sesuatu yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita mau memakai telinga kita untuk mendengar sesuatu yang benar, maka kita sudah menjauhkan dari tergelincir ini. Dan ketiga, saya akan bacakan. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah pada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Ini berbicara tentang apa? Ini adalah tentang mulut dan hati. Ketika seorang ingin dipulihkan, ketika seorang bertobat, dia harus melakukan satu pengakuan. Di Roma 10 ayat 9, saya tampilkan Roma 10 ayat 9. Di situ ada suatu konsep yang sangat penting dalam hidup kita. Ketika orang itu bertobat, maka ada dua hal yang harus dilakukan. Roma 10 pasal ke-9, saya akan bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini adalah satu pengakuan. Ketika orang percaya pada Tuhan, dia harus mengakui. Ada satu ucapan dalam mulutnya dan ada satu gerakan dalam hatinya, gerakan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Di sini ada satu keputusan harus diambil. Jadi langkah awal ketika orang ingin bertobat, dia harus mulai belajar peka akan telinganya. Ketika orang memperingatkan dia, ketika kita mulai salah langkah dan orang mengingatkan, kita harus segera sadar, kita harus segera ingat kembali bahwa kita sudah melangkah yang salah. Mungkin kita teralihkan dengan keadaan-keadaan di luar yang lebih menarik, dan kita harus mengaku bahwa kita sudah salah, dan kita harus kembali kepada yang benar dengan iman kita kepada Tuhan. Kita akan baca yang ayat keempat. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Ada langkah selanjutnya, setelah orang boleh bertobat, mengetahui bahwa dia salah, ada langkah-langkah lanjutannya. Yang pertama adalah mengenai pikiran kita. Kita harus kembali sadar. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti pengajaran dua kerajaan, di situ kita seorang disadarkan bahwa dia sedang dalam area gelap, dan dia disadarkan bahwa dia harus keluar dari area itu, maka pikirannya harus diubahkan. Seperti orang kena hipnotis, ketika dia hipnotis dia sadar apa yang dia lakukan. Mungkin dia bisa salah, tetapi ketika dia sadar, nah dia harus mulai berpikir bahwa ternyata yang dia lakukan adalah salah. Sepertinya, mengapa orang percaya kadang-kadang suka teralihkan ya?
Seperti saya mungkin, saya kadang-kadang melihat kalau orang punya kebun yang sangat baik, sangat indah, khususnya ala Jepang. Orang Jepang punya kebun yang begitu indah. Kadang-kadang saya pernah bicara pada istri saya, aduh pengen punya kebun seperti itu ya, indah sekali gitu. Tetapi ketika saya pelajari lebih dalam, tidak semudah itu. Ternyata enak dilihat, tetapi perawatannya pun luar biasa. Itu dirawat setiap hari, dipotong setiap hari, yang kotor dicabut setiap hari, yang alang-alang dicabut setiap hari. Itu artinya apa? Artinya bahwa kita harus melihat bahwa kenyataannya iblis itu sering menipu kita. Seperti itu, hanya dikasih yang iklan-iklannya saja yang indah-indah, tetapi dalamnya kita nggak tahu. Kalau ibu bapak ingat kembali pelajaran juga, di situ sifat iblis dengan sifat Allah kita itu sangat berbeda. Iblis itu kalau kita salah, kita berbuat melanggar, dia langsung catat, dia langsung buka surat hutang, langsung buka bon. Beda dengan Tuhan kita. Tuhan kita nggak seperti itu. Tuhan kita nggak bikin bon-bon yang nanti ditagihkan pada kita. Itu satu perbedaan yang sangat berbeda. Sama ketika seorang misalnya melihat kebun seorang sangat indah, buahnya enak, buahnya besar, tapi dia tidak pernah melihat kegiatan yang dilakukannya, dia sirami, dia pupuki. Jadi kita harus mulai melihat bahwa sesuatu yang mungkin kita anggap hebat, sesuatu yang kita anggap lebih mudah, lebih cepat, lebih menyenangkan, ada apa di balik itu? Kita harus sadar bahwa ada sesuatu di balik itu. Di sini katakan bahwa kami tidak mau mengendarai kuda, lihat tempat. Kuda itu adalah satu binatang yang kuat, yang bisa menjelajah jarak jauh. Kalau kita pelajari, Tuhan pernah berkata, jangan menginginkan kuda Mesir. Kita juga bisa belajar di Israel, raja-raja tidak naik kuda, tapi naik keledai. Cuma Anda bandingkan keledai dengan kuda. Yang satu kuat, yang satu hebat, yang satu jalannya lambat. Yang satu binatang kadang-kadang disebut binatang bodoh. Tetapi kenapa Tuhan tidak berikan kuda? Karena kita harus tahu bahwa kuda juga memerlukan perawatan yang berat, dan itu hanya menunjukkan satu kesombongan. Tuhan tidak ingin kita hidup seperti itu. Tuhan ingin kita bergantung kepada Tuhan. Dan dikatakan sini Asyur tidak menyelamatkan. Asyur sepertinya hebat, Asyur sepertinya kuat, tetapi Tuhan ingin kita melihat jauh kepada yang sesuatu yang sejati. Jangan hanya melihat sesuatu yang tampilan saja. Kadang-kadang itu membutakan mata kita, pikiran kita. Sama seperti orang dihipnotis, tidak sadar kalau dia sedang menuju jurang maut. Itu yang dikatakan bahwa kita harus mulai mengubah pikiran kita. Kita harus sadar kembali siapa Tuhan kita, bagaimana sifat-sifat Tuhan kita. Bahwa ia ada Allah yang tidak pernah membuat hutang atau meminta balas budi kembali untuk apa yang sudah dia berikan pada kita. Di ayat kelima dikatakan, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Setelah tadi di awal kita melakukan pengakuan, kita mendengar teguran, dan kita mulai memperbaharui pikiran kita dengan firman, dengan yang benar, maka ada pemulihan dalam kehidupan. Ada pemulihan yang Tuhan berikan. Kembali pada sesuatu yang benar. Ada satu langkah-langkah yang harus kita perbuat untuk adanya pemulihan itu, yaitu adanya kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak dimukai lagi, kita tidak ditagih lagi dengan dosa-dosa apa yang kita lakukan sebelumnya. Tuhan sudah hapuskan, Tuhan sudah pulihkan. Tetapi untuk satu pemulihan, kita juga perlu ada satu tindakan. Saya melihat ketika kita mengakui bahwa kita bertobat, ketika kita mengakui bahwa kita mau ikut sesuatu yang benar, bahwa saya ingin bertobat, saya ingin dipulihkan, maka harus ada satu tindakan. Tindakan praktis saya lihat bahwa mungkin seseorang ya, ketika dia sudah mengakui bahwa dia mengajukan pertobatan, kita kan ingin lihat bentuknya apa. Ada satu yang bisa membantu sebenarnya untuk menjaga pemulihan ini. Saya melihat bahwa ketika seorang mulai ikut dalam komsel, dia bisa dibina di situ, bisa mengikuti, dikuatkan kembali, diingatkan kembali, dan juga bisa belajar untuk melayani, bisa mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mulai doa, penyembahan. Itu ada satu langkah-langkah ketika seorang ingin dipulihkan. Dan saya melihat bahwa
pemulihan dari Tuhan akan melanjutkan sesuatu yang luar biasa. Kita akan baca selanjutnya. Di ayat ke-6, 7, dan 8 saya akan bacakan. Aku akan seperti embun pagi bagi Israel. Ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawa. Ranting-rantingnya akan merambah, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Di sini lihat 6, ke-7, dan ke-8 saya bacakan. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka berkembang seperti pohon anggur yang termasyhur seperti anggur Libanon. Ketika Pak Ishak sampaikan, saya juga terkagum-kagum bahwa wow, benar sekali ya, kok begitu banyak yang diucapkan. Ini ada suatu bentuk berkat yang Tuhan janjikan kepada umatnya ketika seorang mau bertobat yang mau dipulihkan. Di sini saya catat ada beberapa ya, menarik sekali. Dikata ada embun, yang sudah sampaikan juga oleh Pak Gembala. Embun adalah sumber kehidupan di Israel. Israel daerah tanah yang cukup kekurangan air, tetapi embun bisa memberikan satu kehidupan. Ini adalah satu kehidupan utama yang diperlukan dalam kehidupan kita, di mana Tuhan janjikan Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita yang hakiki, yang primer. Kebutuhan bukan keinginan ya, berbeda. Kebutuhan adalah sesuatu yang kita harus ada dalam kehidupan ini. Sandang, pangan, itu ada sesuatu yang wajib kita miliki dalam kehidupan ini. Di mana kita tidak memiliki itu, maka kita akan mati. Dan Tuhan janjikan ada embun ketika seorang dipulihkan. Tuhan siapkan, Tuhan berikan keperluannya. Dan ada perlindungan, dilindungi. Di ayat ke-7, di situ luar biasa Tuhan katakan bahwa Tuhan akan melindungi. Dan di ayat ke-8 Tuhan akan menaungi. Kembali pada pengajaran, ya kalau Bapak Ibu pernah ikut pengajaran, salah satunya di situ sebab dikatakan, pelajaran Bapak saya lupa. Tapi ada satu pelajaran yang mengatakan bahwa kita dalam kehidupan ibadah dan bekerja, kita perlu dipayungi secara rohani, di mana Bapak Gembala akan menaungi jemaatnya, akan mendoakan jemaatnya, dan kita akan dalam perlindungan rohani di situ. Jadi saya lihat di sini luar biasa. Ketika seseorang mau mendengar, mau mengakui, dan mau berubah, maka ketika itu ada pemulihan dari Tuhan. Dan bukan hanya di situ, bukan Tuhan yang menagih, tetapi Tuhan yang memberkati. Kita akan diberkati, dilindungi, dinaungi. Karena itu saya lihat bahwa ketika seorang sudah bertobat dan dia ingin dipulihkan, dia harus mulai kehidupan rohani yang dibina, dibimbing, dan dinaungi. Ini ada suatu paket, saya lihat ini seperti satu paket ya. Jadi luar biasa, Tuhan janjikan berkat-berkatnya untuk anak-anaknya yang mau dipulihkan. Dan di sini katakan dia juga akan berbuah ya, seperti pohon anggur yang dipakai jadi berkat bagi semua orang, menghasilkan buah-buahan yang bisa dinikmati oleh orang lain, berkembang, bertumbuh rohaninya. Ini ada suatu janji yang luar biasa ketika seseorang memilih untuk bertobat dan mau dipulihkan. Dari ayat kedua sampai ke-8 di sini semuanya saya lihat ini adalah satu anugerah. Ketika seseorang mau berubah, ketika seseorang mau dipulihkan, Tuhan sudah sediakan semuanya. Ini adalah mengenai apa? Mengenai apakah kita mau lakukan keputusan untuk bertobat dan dipulihkan. Tuhan sudah sediakan, pilihannya ada di kita. Dan ke-9 dikatakan, Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan menghatikan engkau. Aku ini seperti pohon senobar yang menghijau, dan daripadaku engkau mendapat buah. Apakah berbicara tentang apa ini? Ketika seorang dipulihkan, dia harus memutuskan hubungan dengan masa lalunya. Dia harus melupakan dan jangan kembali lagi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan dia harus lupakan semuanya itu. Jadi manusia baru. Inilah fungsinya, pentingnya mengapa kita berjemaat. Karena di situ ada saudara seiman yang saling menguatkan. Dan saya sendiri, kesaksian saya ketika saya mengikuti komsel, saya juga banyak
sekali belajar dan dikuatkan oleh saudara seiman kita. Ketika kita mendapatkan pesan Tuhan, kita mulai membahas, kita mulai mengerti lebih lagi, di mana kita mengerti apa ya Tuhan yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan Tuhan selalu membimbing langkah-langkah kita. Jangan tergelincir, bertobatlah, dipulihkan, bertumbuh. Itu yang Tuhan sampaikan. Dan di sini di ayat 10 sebagai penutup saya akan bacakan, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Artinya apa? Ini pilihan kita. Tuhan sudah sediakan wadahnya, Tuhan sudah sediakan caranya, Tuhan sudah berikan segala sesuatunya, Tuhan sudah siap memberkati, Tuhan sudah siap untuk memulihkan. Pilihan ada di tangan kita. Jadi katakan, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Saya kira pagi hari ini kita sudah paham apa yang harus kita lakukan. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Tuhan ini kita adalah Tuhan pengasih yang ingin memberkati anak-anaknya, yang ingin memulihkan anak-anaknya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Pilihan di kita, apa kita masih hidup seperti tetap di jalan yang lama, tanpa pertobatan, tanpa pemulihan, dan kita akan kehilangan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, apa yang sudah dituliskan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Itu adalah pilihan. Saya harapkan pagi hari ini Ibu Bapak bisa memilih mana yang benar, dan pilihlah hidup, bukan kematian. Pilihlah berkat, jangan kutuk. Dan sekali lagi, biarlah firman ini boleh menguatkan kita dalam mengambil langkah-langkah untuk bisa dipulihkan. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, dan kami boleh mengakui kesalahan kami ya Tuhan, dengan hati kami kembali percaya, dengan iman kami menuju arahkan mata kami padamu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang kembali memberkati kami, membuat kami terus bertumbuh semakin baik, bukan turun. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan jadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan nama Tuhan Yesus yang sama-sama dan berkati, sama-sama katakan amin.